Hai, kita lanjut untuk membahas tentang bagaimana hukum getaran dengan frekuensi. Frekuensi bisa diartikan sebagai jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Dalam satuan Hertz, pada zaman kuno, pulau geometris dan struktur dibuat menggunakan frekuensi suara tertentu yang dikenal sebagai cymatics. Cymatic adalah studi tentang fenomena gelombang dan getaran secara suara, yaitu metode yang menunjukkan sifat getaran realitas melalui frekuensi dan getaran. Musik adalah bahasa universal yang dipercaya untuk menjembatani semua budaya. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar tahu bahwa kekuatan frekuensi suara dapat menjadi senjata atau bahkan dapat digunakan sebagai komponen untuk penyembuhan. Sound healing adalah teknik penyembuhan dengan menggunakan frekuensi suara yang dilatih dan dipraktekkan secara sadar untuk tujuan tertentu dan membantu meningkatkan level kesadaran serta kesehatan manusia. Sound healing diciptakan berdasarkan pemahaman bahwa segala sesuatu bervibrasi dalam frekuensinya sendiri. Segala sesuatu baik benda mati maupun benda hidup, frekuensi pergerakan planet dan bumi, hanya matahari udara yang bergerak di alam semesta, sehingga detak jantung kita pun memiliki suara. Setiap sel, atom, organ, saraf di tubuh kita memiliki vibrasi dan setiap vibrasi menciptakan suara. Baik suara yang dapat didengar oleh manusia ataupun tidak. Pertama kali ilmuwan tentang frekuensi ini ditemukan oleh bapak matematika dunia yaitu Pythagoras. Beliaulah yang menemukan interval musik dan korelasi antara musik dan frekuensi tubuh yang dapat menciptakan harmoni. Semua yang ada di alam termasuk frekuensi, tidak lebih daripada sejumlah angka-angka. Karena itulah, frekuensi dapat diukur jadi satuan Hertz. Apakah Anda pernah mendengar frekuensi bumi lainnya? Frekuensi bumi nama lainnya adalah Schumann resonance. Schumann resonance muncul dikarenakan adanya aliran listrik yang mengalir di antara permukaan bumi dan ionosfer, yang kemudian dinamakan gelombang elektromagnetik bumi. Schumann resonansi ternyata juga dimiliki oleh otak manusia, yaitu pada saat perpindahan dari gelombang alfa menuju theta. Saat kita terhubung dengan gelombang elektromagnetik bumi, gaya berhubung pada energi harmoni alam yang bermanfaat untuk penyembuhan baik fisik maupun mental. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara frekuensi mempengaruhi keadaan kita baik sadari ataupun tidak. Setelah kita sadari dan pahami bahwa setiap frekuensi menciptakan suara, maka kita menjadi lebih sadar baik dalam keadaan menjaga kondisi pikiran dan juga mental. Karena pikiran adalah emosi yang memiliki frekuensi sendiri, di mana tubuh kita akan merespon dengan sangat cepat, di mana tubuh kita akan masuk dengan sangat cepat ke pikiran kita, baik yang buruk otomatis ataupun membawa perasaan menjadi buruk. Dan kemudian mempengaruhi seluruh jaringan sel organ, hormon, hingga ke seluruh tubuh kita. Kebanyakan penyakit sebetulnya diciptakan oleh dasar frekuensi yang biasa diciptakan sehari-hari. Setiap frekuensi memiliki manfaat tersendiri, dan setiap alat musik memiliki frekuensi berbeda. Musik yang baik akan membentuk pola sel yang harmoni sehingga saling berkelompok. Ada maksud tertentu yang bisa memicu stres dan menulis harmoni kortisol yang dapat berdampak terhadap pikiran maupun mental yang juga merusak jaringan sel. Dalam penelitian, Dr. Joseph Puleo menjelaskan bahwa ada 6 macam frekuensi bisa mempengaruhi perasaan manusia, dan 6 frekuensi itu merupakan notasi lagu religi yang mendorong manusia ke arah yang positif, bernuansa keagungan sekaligus kepasrahan yang kerap digunakan oleh musik-musik religius sejak zaman dahulu. Musik frekuensi tersebut antara lain 396 Hz, 417 Hz, 529 Hz, 639 Hz, 741 Hz, dan 852 Hz. Di luar keenam tersebut, penelitian juga menyatakan bahwa frekuensi 432 Hz memiliki kekuatan yang bernuansa keselarasan dengan energi semesta alam dan memiliki nuansa yang berbeda-beda. Nuansa frekuensi 39 Hz bisa mengeluarkan pikiran yang negatif. Frekuensi 471 Hz bernuansa memperbaiki situasi dan mendorong perubahan. Frekuensi 528 Hz memiliki kekuatan daya dorong untuk transformasi dan keajaiban. Frekuensi 639 Hz bernuansa membangun hubungan dan relationship. Nuansa frekuensi 741 Hz adalah memunculkan solusi dan jalan keluar dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah frekuensi 852 Hz yang berdaya membangun kembali untuk memahami jiwa.
Salah satu lagu yang bernuansa 396 Hz yaitu lagu Rehat dari Kunto Aji yang menurut penelitian bisa mengeluarkan pikiran yang negatif dan menyehatkan mental. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Tetap happy dan healthy karena Tuhan ciptakan kita lengkap dengan kasih sayangnya, cintanya, rezekinya, dan selamatnya.